Selamat sore. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan dari buku Metasploit bab 4 tentang eksploitasi sisi klien dan pelawatan antivirus. Nah, yang pertama itu bagian persiapan. Bagian persiapan A itu konfigurasi operating system. Nah, di sini kalau kita akan melakukan instalasi dua buah OS, yaitu Windows 7 yang didukung oleh Internet Explorer versi 8 dan Windows XP SP3 yang di dalamnya terdapat browser Internet Explorer versi 7. Yang bagian B, konfigurasi Internet Explorer. Kita harus membuka browser Internet Explorer pada Windows 7 sebagai target sasaran dengan melakukan langkah-langkah yang ada di bawah ini. Yang pertama itu pada menu tools pilih Internet Option. Yang kedua Security, terus pilih Custom Level, lalu pilih OK. Yang selanjutnya itu pada jendela security setting pada bagian Initialize Encrypt Action X, pilih Enable dan pilih OK. Pengeksekusian yang kedua, buka Metasploit Console yang udah diinstal pada Windows XP, kemudian ketikkan sintak seperti di bawah ini. Yang di bawah ini semuanya diketikkan hingga keluar nanti modul option yang berisi name, current setting, require, date sama description. Dan ini bawahannya. Yang selanjutnya itu buka command prompt pada Windows XP, kemudian lihat IP address versi 4 nya, yaitu ada 192.168.221.132. Yang selanjutnya itu lakukan pengesetan IP host sama seperti pada CMD exploit. Seperti hasilnya akan menampilkan seperti yang di bawah ini. Selanjutnya pada alamat URL Internet Explorer Windows 7 ketikkan local IP yang di-generate perintah exploit console Metasploit, kemudian enter. Nah, kita mengarahkan target key URL tersebut, yaitu dengan menambahkan 8080/hpf0sn. Hasil pada konsol Metasploit OS Windows akan terlihat seperti di bawah ini. Ini adalah hasil pas screenshot bahwa kita telah memiliki sebuah sesi aktif dengan mesin target kita. Hal tersebut juga menandakan bahwa file eksekusi telah dibuat pada folder temp pada mesin target untuk dilakukan keseluruhan proses eksploitasi. Yang selanjutnya itu kita ketikkan comment session untuk mengetahui daftar sesi yang aktif. Nah, hasilnya seperti gambar ini. Yang selanjutnya itu kita melakukan interaksi session pit. Nah, hasilnya seperti di bawah ini. Nah, yang kedua itu Internet Explorer CSS Rescue Call Memory Corruption. Nah, bukalah Metasploit Console pada Windows XP dan masukkan komen seperti gambar berikut ini untuk memilih exploit. Setelah itu lakukan local IP berhasil generate, kita dapat mengirimkannya ke target. Yang ketiga itu keberhasilan proses eksploitasi ke browser target. Kita memiliki sesi aktif pada MS Console yang akan membuat koneksitas shell. Hal ini menyebabkan initial autoscript mengeksekusi sebuah command migrate -f yang akan memindahkan payload dari explore.x ke node.exe. Langkah ini adalah penting untuk memastikan koneksi ke target akan terus bertahan walaupun prosesnya ditutup atau di close karena prosesnya telah dipindahkan. Nah, untuk screenshotnya ada di gambar di bawah ini, yaitu terdapat migrate -f dan spawning notepad.exe yang telah diubah tadi. Kegunaan dari metode ini adalah menghabiskan sumber daya dari mesin yang diserang, karena MS HTML yang ada pada IE target akan melakukan beberapa kali loadback untuk CSS yang sama. Yang ketiga itu ada Microsoft Word RTF Stack Buffer Overflow.
Fokus percobaan kali ini bukan lagi mengarah pada browser dari mesin yang akan diserang, melainkan pada tool Windows yang terkenal, yaitu Microsoft Office, di mana Microsoft Office yang memanfaatkan adalah Microsoft Office 2010 dan 2007 karena RTA buffer overflow di dalamnya. Kerentanan ini terjadi dalam menangani fragmen shape property di dalam pengurai Word RTF. Yang pertama itu, bukalah Metasploit Console pada komputer Anda dan masukkan komen seperti di bawah ini. Nah, komennya bisa dilihat di sini dan bisa diketikkan pada Metasploit Console dan akan menghasilkan seperti gambar di bawah ini. Dan yang kedua itu, untuk menampilkan pilihan dari eksploitasi, gunakan command show option dan hasilnya seperti ini yang terisi dari modul-modul yang name, current setting, record, dan description. Yang ketiga, kita mengubah nama file agar nampak lebih meyakinkan untuk dibuka oleh target penyerangan. Pada percobaan ini, kami menggantikannya dengan nama Bridge Info. Selanjutnya, set lhost sesuai dengan IP address komputer Anda dan hasilnya seperti di bawah ini. Yang keempat itu, jalankan command exploit, kemudian enter, maka file akan dibuat dan tersimpan pada sebuah direktori komputer Anda. Dalam percobaan ini, file terletak pada C user dan gambarnya seperti di bawah itu, yang seperti di bawah ini. Yang kelima itu, screenshot di bawah ini adalah hasil dari file Prince Info yang kita kirimkan ke email target maupun lewat mekanisme lain selain email. Nah, tujuan dari percobaan ini adalah ketika target akhirnya membuka file yang telah dimodifikasi, maka tercipta sesi dengan komputer target yang sekali lagi digunakan untuk eksploitasi dan memantau aktivitas target. Nantinya koneksi akan tetap ada walaupun proses target ditutup, karena sesi akan memproses initial auto run script migrate minf yang kita buat tadi, yang menjalankan dan mengintegrasikan proses pada background. Sedangkan untuk Microsoft Excel 2007 buffer flow command exploit dapat diletakkan pada exploit/windows/file format ms1102_xlb_box. Yang keempat itu ada Adobe Reader until don't print buffer flow. Pada percobaan ini, kami akan mencoba memanfaatkan kerentanan yang terdapat pada Adobe Reader, khususnya Adobe Reader versi 8.1.3. Adobe Reader sangat dimungkinkan untuk melakukan pembuatan file berbahaya atau malicious dalam bentuk PDF karena penggunaan komputer sudah sangat familiar dengan aplikasi ini dan sering kali format PDF digunakan dalam dokumen. Nah, untuk membuatnya ini adalah langkah-langkahnya. Langkah yang pertama itu melakukan setup exploit dan memastikannya aktif, dan hasilnya seperti gambar di bawah ini. Dan yang kedua itu, kita menampilkan show option seperti biasa untuk menampilkan modul-modul yang terdapat pada Adobe Reader dan operasi sistemnya. Yang selanjutnya itu, kita perlu mengubah nama file yang sebelumnya itu msf.pdf menjadi progressreport.pdf. Kemudian kita lakukan save IP localhost yang menjadi IP kita sendiri. Hasilnya seperti gambar di bawah ini. Yang keempat itu, command exploit digunakan untuk menciptakan file berbahaya PDF yang akan digunakan dalam serangan ini, dan hasilnya seperti di bawah ini. Lakukan lagi command use exploit multi handle digunakan untuk mengatur pendengar agar dapat menerima kembali koneksi, karena file yang PDF yang telah di-generate belum dapat digunakan dalam serangan ini. Dan hasilnya seperti di bawah ini. Kita udah melakukan show option, namun modulnya nggak ada, tapi exploit targetnya itu sudah ada. Yang keenam, kita harus mengatur payload seperti gambar di bawah ini dengan menggunakan command set payload Windows, dan hasilnya seperti gambar di bawah ini. Yang ketujuh itu mengatur ulang modul multi handler dan menambahkan lhost seperti gambar di bawah ini.
Nah, yang kelima itu